Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom bagi kita semua permata. Sebelum kita memulai PA kita pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua kami yang bisa bersama-sama di PA ini. Kami mau membahas firman Tuhan. Tuhan yang bekerja di antara kami, Roh Kudus Tuhan yang bekerja bagi kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan jadi bahan PA kita Permata di hari ini sesuai dengan bahan PA yang disiapkan oleh Permata se-Indonesia, yaitu bahan Minggu 13 Juni sampai 19 Juni dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sahabat Permata, kita jumpa kembali dalam PA Permata kita kali ini. Saya mau menanyakan sesuatu yang kira-kira menurut Permata di zaman kita yang sekarang yang sangat kekinian ini, ya, dengan penuh dengan fasilitas medsos, media sosial. Apakah kira-kira menurut Permata yang sekarang sedang dipertontonkan oleh dunia ini? Dan jangan-jangan kita sebagai anak Tuhan yang masih muda pun ikut di dalamnya, atau kita ikut serta ngefans di dalamnya. Entah bukan kita sebagai pelakunya, jangan-jangan kita sebagai pencintanya. Mungkin nanti kita juga bisa tambahi, tapi saya menemukan ada tiga hal yang sedang dipertontonkan hebat-hebatnya di zaman sekarang. Yang pertama adalah apa? Tentang kehebatan manusia. Betapa hebatnya manusia, betapa terkenalnya manusia, betapa perkasanya manusia. Apapun bisa dilakukannya. Yang kedua, ketenaran, harta, kemenangan, kejayaan. Ya, itu yang dipertontonkan. Gak apa-apa tenar, viral. Walaupun itu hal yang gak berguna, gak apa-apa. Yang penting terkenal dulu, gitu ya. Dengan ada lagi mempertontonkan bagaimana hebatnya rumahnya, fasilitasnya, mobilnya, gitu ya. Terkenal, gitu ya. Walaupun tidak menunjukkan kualitas apapun, gitu ya. Bahkan yang ketiga yang paling parah adalah bagaimana mempertontonkan merendahkan orang lain, menghina, menjatuhkan orang lain, membuat orang terpuruk, membuli. Itu jadi tontonan-tontonan yang menarik, dan bahkan kita mungkin menontonnya sambil tertawa dan tangan kita latah untuk mungkin bahkan menyimpan videonya, bahkan men-sharekannya lagi kepada orang-orang di sekitar kita. Dan itu terjadi sekarang, manusia versus manusia. Manusia mengalahkan manusia yang lain, menunjukkan kehebatannya.
ya sebagai manusia. Tapi hari ini bagaimana kita melihat kita pemazmur ya, menerangkan, mempertontonkan juga, saya mau katakan bahwa melukiskan gitu, memproklamasikan bagaimana sebenarnya manusia ketika diperhadapkan dengan Tuhan pencipta. Sentuduras temata ya, sesuai dengan temata, hina namun mulia. Ternyata setelah kita kalau berjumpa dengan Tuhan kita, pencipta kita, tadi kalau manusia jumpa manusia, oke lah, kalau aku kaya pasti menang lawan orang miskin, kalau aku terkenal pasti menang sama orang nggak terkenal, kalau aku kuat pasti aku menang sama yang lemah, dan bahkan aku bisa membulinya atau dan yang lainnya. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan Tuhan, kalau mengenai menang dan kalah, semua kita pasti setuju ya, kalah total kita. Dengan apapun mana bisa kita menangkan diri kita kalau diperhadapkan sama Tuhan. Dan anehnya ketika kita diperhadapkan dengan Tuhan yang sempurna, yang agung, yang mulia itu, Tuhan gak menginginkan dan bahkan gak mau menunjukkan betapa kalahnya kita, betapa lemahnya kita, betapa tololnya, betapa dungunya kita ya. Mungkin ada kata hari ini kita diingatkan ya. Makanya saya bilang ketika kita diperhadapkan dengan Tuhan, memang ada dua. Yang pertama adalah kita merasa hina ya, kita merasa hina. Apa maksudnya kita merasa hina? Karena betapa banyaknya kekurangan kita, betapa tidak layaknya sebenarnya kita kalau kita diperhadapkan dengan Tuhan ya. Bagaimana kita melihat bahwa kalau di sini ada tadi catatan penting tadi, bagaimana langit. Siapa sini pernah naik pesawat terbang? Ya, saya pernah. Mungkin kita semua juga. Mungkin hampir kita, sebagian besar kita juga pernah ya. Ketika kita di atas pesawat, di atas ketinggian mungkin 100, 200, 300, bahkan ketika kita di ketinggian sekitar ratus berapa meter gitu ya, kadang-kadang memang dikasih tahu ya, kita dilihat makin lama makin kecil. Rumah kita yang begitu besar hanya tinggal di satu titik. Rumah, apalagi kita loh, apalagi kalau di atas langit. Wah, siapa banget kita ya. Langit aja buatan jari Tuhan, bulan dan bintang, aku berpikir pasti ya, bahkan ada, coba nanti kita cek kebenarannya yang paling fiksi ya. Tapi saya pernah mendengar bahwa satu bintang itu terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan gugus ya, gugusan planet. Kita hanya satu gugusan planet di antara planet yang 8 itu. Sebagian kecil lakinya cuman bumi itu begitu besarnya. Kita siapa? Kita bayangkan semua di antara beribu-ribu bintang pula, bulan, kita di hadapan Tuhan ya. Jadi makanya memang sekaligus ya, betapa hinanya kita karena kita nggak ada apa-apanya, karena kita hanya manusia ciptaan. Tapi di satu sisi yang lain, betapa mulianya kita dibuat Tuhan. Kenapa? Karena di antara tadi yang semua ciptaan Tuhan yang luar biasa itu, kita dianggap Tuhan loh gitu ya. Kita dianggap. Dan bahkan ingat apa yang bilang Mazmur, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Kita jadi biji matanya loh. Bahkan kita dibuat hampir sama dengan Allah penciptanya itu loh. Kenapa? Karena kita diciptakan, ingat Kejadian 1:26, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita telah dimahkotai, artinya apa? Diberikan kemuliaan, artinya apa? Dibuat sangat berharga sebagai manusia. Betapa mulianya kita, berkuasa atas segala-galanya ya. Jadi kalau kita tadi manusia antara manusia, kalau udah kalah manusia nggak palu total kalah. Tapi ketika kita diperhadapkan sama Tuhan, kita memang kita merasakan bahwa kita betul-betul hina, nggak ada apa-apanya, lalit KIP. Tapi di satu sisi kita diingatkan apa? Betapa mulianya kita, betapa Tuhan mau mempermuliakan kita
di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Jadi hari ini kita diingatkan ya betapa, kupikir sekali dua ini memang yang harus kita refleksikan, apa kita betapa hinanya, tapi kita juga betapa mulianya. Ya, ada di situ dalam rangka kita mengakui kelemahan kita, tapi kita juga mensyukuri bagaimana Tuhan mempermuliakan kita. Dari kitab Mazmur tadi jelas sekali diingatkan ya betapa indahnya, betapa luar biasanya dunia ini. Kita masuk di dalamnya, bahkan semuanya itu di bumi ini di atas, di bawah kuasa kita, karena kita adalah anak Tuhan yang diciptakannya serupa dengan segambar dengan kita. Bandingkan lagi dengan apa yang terjadi, apa yang kita lakukan, apa yang kita pahami selama ini tentang diri kita. Ya, coba kalau aku bilang, coba sebutkan 5 kelebihan lu. Aku bilang gitu ya. Pasti kita bilang, oh 1 ini, 2 ini, 3 ini. 5 kelebihan teman lu. Makin lama ini makin berat ini. Gitu ya. Coba sebutkan 5 kekurangan lu. Kita juga agak lambat. Ini 1 ini. Gitu ya. Pasti agak ketika kita bilang mana kekurangan lu, kita agak cepat juga mengatakannya. Tapi kalau kita bilang sebutkan 5 kekurangan teman lu, kita bilang langsung dia cerewet begini. Kenapa? Karena selalu kita lebih mengingat kelemahan daripada kebaikan. Baik kita, begitu juga orang lain. Ya, bagaimana kita melihat ketika kita bercermin? Mana lebih sering kita, aduh, mataku indah kali ya. Atau dengan, aduh, pesek kali dungku, pipiku terlalu tembem, jerawatku banyak kali, rambutku kok seperti ini. Selalu kita melihat apa? Melihat segi kekurangan. Marina naring bagaimana? Ku ingat dulu ketika kita SD, mungkin di gereja, siapa adik-adik yang mau nyanyi ke depan? Banyak di antara kita yang, aduh, aku nanti, padahal suaraku bagus, padahal suaranya bagus ya. Nanti jelek ku bikin gitu. Memberikan penggejapan di PA Permata. Yuk, siapa yang mau? Udahlah, aku sekali nari. Jawab pertanyaan, aku sekali nari. Dia selalu apa? Di kampus, siapa yang mau gini? Tengok nanti, aku sering itu. Permata GBKP ya. Boleh juga itu di survei dan dibuat penelitian. Kalau ada seminar-seminar di kampus, seminar-seminar yang serius, ya, tentang apapun itu, tentang ilmu pengetahuan, tentang nasional, tentang politik, coba cek Permata GBKP itu duduk di depan, duduk di tengah, atau duduk di pintu mau pulang, ya, dekat pintu biar cepat-cepat pulang. Sedangkan kita coba cek bagaimana kerinduan ketika kita Permata sidang, ya, MPPK itu namanya sekarang ya, atau MPPK atau Mumpul Permata. Mana lebih banyak selalu presentasinya di dalam sidang atau di luar. Itu selalu kita melihat bagaimana ketidaklayakan kita. Jadi hari ini kita diingatkan betapa mulianya kita, betapa mampunya kita, betapa berkuasanya, bukan dalam rangka kesombongan ini ya, tapi dalam rangka bagaimana kita memang melihat bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia, yang sudah dimahkotai, yang sudah dilayakkan. Bagaimana kamu melihat? Ya, dirindu ke depannya. Kamu harus tetap mempertunjukkan bahwa kamu adalah orang yang diberkati. Bulan Aimin pakai apa yang kita masih yang SMA atau kuliah. Apa nanti cita-cita lu? Ya uga kali uga. Kayak mana nanti ke depannya lah. Gitu ya. Mau kemana kau? Mau ngelamar kerja, interview. Yakin kau nanti diterima? Tengok nantilah. Rumah tangga dia. Kita kadang-kadang harus percaya diri. Ada lagi sebagian gini, kamu mau jadi apa? Jadi dokter. Wow, mantap kami jadi dokter ya memang. Tapi apa? Kegiatan apa? Main game, Mobile Legend, ya, rondong, ngapel, begadang. Lo mungkin jadi dokter. Ya, kalau kita bilang kita jadi dokter, bacaan kita pun buku-buku biologi lah, buku-buku tentang tubuh lah, tentang kimia, tentang kedokteran lah. Itu baru nyambung jadi dokter.
gitu, ya kan? Apa cita-citamu? Mau jadi polisi? Hobi makan? Ya nggak mungkin lah. Harusnya kalau mau jadi polisi, cita-cita apa? Olahraga lah, gitu ya. Harus sejalan. Cita-cita apa? Jadi pendeta. Tapi membawa Alkitab aja ke gereja pun malu. Kayak mana mau jadi pendeta yang baik? Harus sejalan juga yang mau kita, apa yang kita mau pikirkan ke depan. Karena kita percaya diri, kita lakukan dari sekarang persiapan. Ya, aku ada ingat ada temanku dulu, ketika dia mau, teman senior ya Permata, ketika dia mau anaknya mau jadi dokter, dia dari kecil dikasihnya buku-buku tentang organ tubuh apa segala macam. Ketika SMP mulai dia sekolah, dan sekarang betul-betul anaknya dari sekolah kedokteran karena diarahkan. Ya banyak juga ini permata di kampung, orang tua di kampung seluruhnya anaknya pengen anaknya jadi dokter atau jadi apalah kita bilang, jadi hakim atau jadi jaksa gitu ya, kata mamanya sama bapaknya. Tapi lalapnya suruhnya ke Juma, nggak diarahkannya dari kecil ya. Jadi mari kita melihat potensi kita. Ingat ya, jati diri kita dimulai kita diciptakan pun kita adalah orang yang betul-betul ciptaan Tuhan yang berkati serupa dan segambar dengan Allah. Itu harus kita pegang. Bagaimana mulianya kita. Bahkan ketika menatap dunia ini begitu indahnya pun, kita yang paling indah lagi di atas yang indah itu. Mari kita lihat potensi kita, aku bisa. Mungkin seolah-olah ini menerangkan soal sugesti ya. Ini bukan sugesti, tapi memang ini adalah teologis, konsep tentang manusia. Betapa memang hebatnya kita ketika kita diciptakan Tuhan. Ya, jadi belum dibilang orang pun hebat, belum kita bilang pun kita hebat. Kita memang udah hebat diciptakan Tuhan. Jadi ayo tunjukkan kehebatan itu. Bahkan apa buktinya bahwa kita nanti nggak tinggi hati? Kehebatan kita, kemampuan kita, potensi kita, ketika kita melakukannya, itu juga untuk kebaikan orang lain, untuk kebaikan kita, ya. Dan yang paling penting untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ketika kamu merasakan potensi itu, misalnya menyanyi, ketika kamu merasakan potensi itu menyanyi, kamu makin belajar, suara itu makin bagus, prestasi makin tinggi. Ketika kamu nyanyi, orang diberkati, orang merinding, dan Tuhan juga dipermuliakan arah den tuh ya. Ketika kamu nyanyi itu maksudnya. Bagaimana kita melihat potensi kita dan mempertunjukkannya, mempertanggungjawabkannya kepada orang lain. Jadi tetaplah kita merasa kita hina, dan karena selama kita merasa hina di hadapan Tuhan, rasa syukur itu semakin lama semakin mendalam. Dan biarlah kita merasa bahwa kita adalah orang yang mulia, orang yang diberkati. Kenapa? Karena memang kita adalah ciptaan Tuhan yang paling luar biasa ya, paling spesial. Dan itu membuat kita menunjukkan bahwa hidup kita itu adalah hidup yang penuh diberkati, supaya kita bisa juga memberkati orang, memberikan orang yang merasa rendah jadi mulia, jadi termotivasi dari kita. Hina dan mulia, memang itulah kita ketika kita diperhadapkan oleh Tuhan, diperhadapkan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat PA Permata saat ini yang sudah kami bahas firman Tuhan dari kitab Mazmur. Kami bersyukur, dan biarlah sepanjang hidup kami merasa di hadapan Tuhan kami tidak ada apa-apanya, supaya kami semakin merasa bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong kami, hanya Tuhan yang mampu memang memberikan kemuliaan, kehebatan, kuasa kepada kami. Sehingga ketika kami merasakannya, kami semakin bersyukur, dan bahkan kami semakin mampu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.